Selamat datang di era digital, era di mana akselerasi transparansi dan keterbukaan informasi menjadi suatu keniscayaan, era terhapusnya hambatan, kecurangan, dan sekat sektoral dalam akuisisi sumber daya manusia pilihan yang berintegritas dan profesional. SDM aparatur yang berkualitas dan berdaya saing adalah syarat mutlak mewujudkan visi Indonesia. Di samping hal tersebut, tuntutan revolusi industri 4.0 mendorong Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan pelayanan digital dalam bentuk North Jakarta on Digital Public Service, terdiri atas pelayanan PPAT online dan Smart Office. Untuk mewujudkan pelayanan digital yang dimaksud, maka sistem loket digital harus dipadukan dengan manajemen loket di mana semua jenis loket mempunyai fungsi yang sama, yakni one-stop service dengan fasilitas aplikasi KKP, web announce, dan mesin EDC. Di samping itu, loket dilengkapi dengan ruang konsultasi, ruang tamu, ruang tunggu layanan, ruang laktasi, dan ruang ramah anak. Kesemuanya dikendalikan oleh seorang manajer loket. Manajer loket selain memanage juga melakukan pengesahan dan penyelesaian layanan one-day service tanpa harus ke back office. Mesin antrian yang sudah terkoneksi dengan web announce bisa diakses dengan tools yang terdiri dari loket pendaftaran, loket pengecekan, dan loket online. Dengan fungsi memudahkan dan menjadikan antrian lebih teratur, sistematis, dan modern. Antrian nomor C24, silakan menuju loket 5. Segimen atau orangnya, sumber daya manusia yang telah dimiliki Kantor Pertanahan Jakarta Utara sudah cukup mumpuni dan berkompeten, sehingga setiap infrastruktur yang dimiliki Kantor Pertanahan tersebut dapat dioperasikan dengan maksimal demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan secara keseluruhan, para pegawai juga sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN. Dari sisi Smart ASN, para pegawai Kantor Pertanahan Jakarta Utara sudah beradaptasi dengan adanya transformasi digital yang diterapkan Kantor Pertanahan tersebut. Dari segi metode, pelayanan digital dalam bentuk North Jakarta on Digital Public Service, di mana sistem loket digital sudah terpadu dengan manajemen loket dan memiliki fungsi yang sama, yakni one-stop service dan Smart Office, telah sesuai dengan nilai-nilai Smart ASN dan manajemen ASN. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan birokrasi digital, di mana birokrasi digital memastikan tersalurnya informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pemerintah. Manajemen ASN dan Smart ASN telah mendorong birokrasi digital sehingga pelayanan publik berjalan dengan optimal. Dari segi money, dapat kita lihat bahwa Jakarta Utara merupakan kota industri, perdagangan, bahkan juga pariwisata yang tinggi dan juga sangat-sangat berpotensi, yang akan berbanding lurus dengan nilai BPHTB dan permohonan hak tanggungan, yang akhirnya akan menuntut pelayanan pertanahan yang cepat dan mudah untuk diakses. Pelayanan pertanahan yang baik ini sejalan dengan baiknya manajemen ASN yang memunculkan pelayanan berstandar dunia yang lahir dari Smart ASN. Dalam segi mesin, dalam menjalankan administrasi pemerintahan di era revolusi industri 4.0, itu sangat perlu dilaksanakan guna mendigitalisasi sarana dari cara konvensional menjadi digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satunya dengan apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan menerapkan sistem informasi pertanahan mulai dari pelayanan hingga pemberkasan,
sehingga memudahkan pelayanan dan menjadikan efisien serta efektif dalam melaksanakan administrasi dan pelayanan pertanahan. Apa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan salah satu contoh Smart ASN yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan pekerjaan hingga memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Material Praktis Kantor BPN di Jakarta Utara, pelayanan digital online di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dapat terrealisasi karena didukung oleh infrastruktur dan software yang memadai. Akses koneksi internet yang cepat dan stabil memungkinkan terbentuknya Big Data Center, sistem loket digital yang terpadu dengan manajemen loket, mesin edisi, dan kioske yang merupakan mesin informasi berkas. Terakhir, software dalam Big Data Center sebagai sistem yang menghubungkan semua proses digitalisasi yang memastikan pelayanan digital berjalan. Penerapan Smart Office dan pelayanan digital berkesesuaian dengan Smart ASN untuk mewujudkan Smart Governance. Polda Metro Jaya menetapkan 30 tersangka mafia tanah. 13 orang diantaranya merupakan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers mafia tanah yang ditangani sejak tahun 2020, juga dihadiri para korban mafia tanah. Adapun peran pegawai BPN adalah membuat akun palsu pejabat BPN. Modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Anak buah jadi tersangka mafia tanah, Menteri Agraria Kepala BPN Hadi Cahyanto secara tegas mengingatkan oknum BPN yang terlibat mafia tanah akan dipecat. Terus mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkup ATR BPN. Saudara-saudara, apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Dari segi main atau orangnya, oknum pegawai BPN yang dinyatakan sebagai tersangka dalam praktek mafia tanah, hal tersebut merupakan salah satu contoh buruk dalam penerapan manajemen ASN. Praktek mafia tanah ini sangat merugikan masyarakat maupun pemerintah. Hal tersebut juga bertentangan dengan fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik, serta tidak sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN sehingga mencoreng martabat dan kehormatan ASN khususnya Kementerian ATR BPN. Dari segi metode, kurangnya transparansi dalam pelayanan pertanahan menimbulkan celah bagi oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pengetahuannya mengenai langkah-langkah dan metode atau cara yang harus ditempuh dalam pelayanan pertanahan. Namun, metode atau cara yang digunakan tidak sesuai sebagaimana mestinya, sehingga tentu saja hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai dari Smart ASN dan manajemen ASN. Karena pengetahuannya akan metode atau cara dalam pelayanan pertanahan digunakan untuk kepentingan tertentu yang merugikan masyarakat dan negara, serta mencoreng nama baik instansi itu sendiri. Jika dianalisis dari sisi money, 13 pegawai kantor pertanahan pada kasus mafia tanah di Jakarta Selatan yang tersangkanya berjumlah 30, ya yang pasti karena tamak atau mungkin juga karena merasa kurang atas pendapatannya, atau yang mungkin juga karena tingginya biaya hidup, atau bahkan karena gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan. Dalam segi mesin, dalam kasus mafia tanah yang dilakukan oleh sebagian oknum pegawai BPN merupakan salah satu contoh buruk untuk penerapan manajemen ASN. Dalam hal ini, sistem pengawasan yang tidak maksimal, serta tidak menerapkan Smart ASN, khususnya digital etik, yang baik, yakni melakukan penyalahgunaan akun pegawai BPN pada sistem aplikasi KKP, sehingga memberikan celah bagi pegawai BPN untuk melakukan tindak melanggar hukum. Sistem pengawasan yang tidak dilakukan dengan maksimal tidak mencerminkan semangat ASN yang seharusnya dapat memanfaatkan teknologi informasi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran oleh ASN sendiri.
Bad practice dari contoh mafia tanah pegawai dari ATR BPN, dari sisi materialnya masih banyaknya tanah yang belum terdaftar hak atas tanah sebagai dasar pembuktian kepemilikan dimanfaatkan mafia tanah yang menerbitkan surat hak atas tanah yang palsu. Oknum pegawai yang memanfaatkan ini tentunya tidak berkesesuaian dengan manajemen ASN yang merupakan pengelolaan aset ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.